Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat selalu. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Kita tahu rukun iman itu ada 6, dan iman yang pertama yang sudah kita bahas kemarin adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bicara iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu kita awali dengan ma'rifatullah, bagaimana cara mengenal Allah. Yang kedua kita bicara tentang bagaimana kita membuktikan adanya Allah, tentang wujud Allah. Yang ketiga kita bicara tentang keesaan Allah atau mentauhidkan Allah. Kemudian penting juga kita bicara ketika kita beriman kepada Allah. Kemarin kita bicara tentang asma wa sifat. Asma wa sifat artinya nama-nama Allah yang baik, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami, kita pelajari dan kita amalkan. Juga termasuk asma wa sifat, sifat-sifat Allah. Di samping nama-nama Allah yang baik, ada juga sifat-sifat yang senantiasa dikaji di dalam kajian ilmu tauhid ini. Baik, pada kesempatan ini kita bicara tentang malaikat. Malaikat, iman kepada malaikat adalah merupakan rukun iman yang kedua. Ya, beriman kepada malaikat termasuk seorang mukmin. Artinya seorang mukmin itu tidak bisa mengabaikan atau tidak bisa meninggalkan salah satu rukunnya adalah rukun iman itu adalah beriman kepada malaikat. Baik, ketika kita bicara tentang iman kepada malaikat, tentu saja kita perhatikan ya di dalam Al-Quran dan hadis ya, banyak ayat, banyak hadis yang menyebutkan kita wajib beriman kepada malaikat itu. Antara lain di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ya, 177 itu menyebutkan salah satu orang yang baik itu adalah beriman kepada malaikat. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 177 itu menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itu ayat menyebutkan bahwa bukanlah dikatakan baik orang yang menghadapkan ke arah timur dan barat, tapi orang yang baik itu adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi, dan beriman kepada kitab-kitab. Baik, untuk itu kita sebagai orang yang beriman wajib hukumnya beriman atau mengimani adanya malaikat. Nah, sekarang kita bertanya, siapakah malaikat itu? Ya, siapakah malaikat itu? Nah, perkataan malaikat ya adalah berasal dari bahasa Arab ya, bahasa Arab. Perkataan tersebut adalah bentuk jamak atau bentuk menunjukkan banyak dari kata malak yang berarti, kalau malak itu berarti satu malaikat ya. Namun dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu, perkataan malaikat dipakai untuk dan apabila ingin digunakan untuk bentuk banyak
maka kata tersebut diulang 2 kali seperti malaikat-malaikat, atau dengan menambah kata para malaikat, para malaikat, ya. Baik, secara bahasa makna malak itu, malak dari kata malak, ya. Malak adalah yang berkuasa dalam melakukan pekerjaan atau perbuatan. Adapun secara istilah, ya, secara istilah kata malaikat itu yaitu malaikat itu adalah makhluk Allah, makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya, dari nur, yang ditugaskan oleh Allah dengan berbagai-bagai kewajiban, dan mereka senantiasa taat dan tidak pernah mengabaikan perintah Allah. Nah, itu yang dikatakan malaikat, ya. Malaikat, saya ulang lagi, malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya atau nur, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kewajiban, dan mereka senantiasa taat, ya, atau patuh, dan tidak pernah mengabaikan atau tidak pernah mengingkari perintah Allah. Meskipun asal penciptaan mereka itu dari cahaya, namun kita tidak dapat melihatnya. Sama halnya dengan jin. Meskipun asal penciptaan mereka dari api, tetapi kita tidak dapat melihat jin itu sendiri. Allah memang mentakdirkan mereka sebagai makhluk yang gaib, ya, makhluk halus bagi kita. Dan meskipun kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita mempercayainya, ya, mempercayai karena memang Allah telah mengabarkan kepada kita. Jadi kepercayaan kita tentang keberadaan malaikat adalah disebabkan karena kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Apapun yang Allah kabarkan, beritakan kepada kita, maka kita akan mempercayainya meskipun kita tidak dapat mencapainya dengan panca indera kita, seperti siksa kubur, sangkakala, mizan, surga, neraka, dan termasuk malaikat. Melalui Al-Quran dan Sunnah diterangkan kepada kita bahwa para malaikat adalah makhluk yang mulia. Mereka mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan akan dijalankan dengan segala ketaatan. Bagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Nah, kalau kita bicara malaikat, tentu saja malaikat itu makhluk Allah yang gaib, halus. Tapi itu disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, jumlah malaikat itu banyak. Lalu berapakah jumlah mereka? Adakah mereka semakin hari semakin bertambah? Bagaimana bentuk tubuh mereka? Adakah semua mereka akan mati di hari kiamat sebagaimana yang berlaku untuk semua yang bernyawa?
siapa sajakah nama-nama mereka? Persoalan di atas ada yang boleh kita jawab dan ada pula yang tak mampu kita jawab. Hanya saja yang perlu kita sampaikan di sini bahwa kita membatasi diri dengan pengkabaran yang kita terima. Yang penting bukanlah mengetahui hakikat malaikat secara terperinci, tetapi menyadari bahwa malaikat adalah di antara makhluk-makhluk Allah yang memiliki hubungan dengan kita dalam kehidupan ini. Misalnya ada 3 malaikat utama yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan Israfil. Jibril sebagai penyampai wahyu, Mikail sebagai pembagi rezeki, dan Israfil sebagai peniup sangkakala yang akan mematikan dan membangkitkan kita semua. Ada lagi beberapa malaikat yang disebutkan seperti penulis amal manusia, pelindung dan penolong manusia, penjabut nyawa manusia, penanya mayat di alam kubur, penjaga surga dan neraka, pemikul arash, penyampai salam kepada Rasulullah, ahli ibadah yang senantiasa bertasbih memuji Allah, dan yang diutus kepada para rasul, orang-orang yang saleh dan hamba-hamba pilihan Allah. Para malaikat tersebut adalah penolong-penolong Allah dalam mentakbirkan alam semesta ini. Baik, kalau kita bicara malaikat, tadi saya katakan jumlah malaikat itu banyak, banyak disebutkan, banyak terdapat di dalam Al-Quran, ya. Dan malaikat itu juga bertingkat-tingkat, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 1, ya. Alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segenap puji bagi Allah, para pencipta langit dan bumi. Maha suci Allah, ya, Maha pencipta langit dan bumi, yang membuat malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap-sayap. Ada yang 2, 3 atau 4. Allah menambahkan pada cintaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya ialah bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan malaikat berupa makhluk yang bersayap. Dan diantaranya ada yang bersayap 2 buah, 3 buah, 4 buah, dan ada pula yang lebih dari itu. Semua ini menunjukkan nilai dan selisihnya kepangkatan atau tingkat di sisi Allah Ta'ala. Juga tentang kekuasaannya cepat atau lambatnya dalam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, melihat Jibril alaihissalam dan ia mempunyai 600 buah sayap. Nah, banyaknya sayap ini adalah sebagai tanda dapat lebih cepatnya menunaikan perintah-perintah Allah Ta'ala serta menyampaikan risalah-risalahnya sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu safun wa inna lanahnul musyabbihun. Al-Quran surah As-Saffat ayat 164-166. Tiada seorang pun di antara kami malaikat melainkan mereka mempunyai kedudukan yang tertentu. Sesungguhnya kami bersab-sab dalam menunaikan perintah Allah.
Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih mensucikan Allah. Juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa malaikat itu punya tugas, ya, punya karya. Di dalam buku yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, ya, dalam buku Aqidah Al-Islam, Aqidah Al-Islam atau Aqidah Islam Pola Hidup Mukmin, Sayyid Sabiq mengatakan malaikat itu mempunyai pekerjaan tersendiri dalam ruh di samping pekerjaan mereka dalam alam dunia. Mereka pun mempunyai hubungan yang khusus dengan manusia. Lalu apa saja karya malaikat? Apa tugas malaikat di alam ruh? Tugas malaikat di alam ruh yang pertama bertasbih, mensucikan, serta patuh dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya semua malaikat yang ada di sisi Tuhanmu itu adalah tidak menyombongkan diri dan tidak enggan beribadat kepadanya. Mereka menghasucikan dan bersujud kepadanya. Kemudian di dalam Al-Quran surat Zumar ayat 75 juga dikatakan, wa taral malaikati haffina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Engkau lihat malaikat-malaikat itu berkerumun di sekitar arasy sambil memahasucikan dengan memuji Tuhan mereka. Yang kedua, karya malaikat di alam ruh yaitu memikul arasy. Ya, tugas malaikat memikul arasy sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 7. Ya, allazina yahmiluna al-arsya wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan yang berada di sekitarnya itu sama-sama mensucikan dengan memuji kepada Tuhan mereka, dan mereka pun beriman kepadanya. Kemudian yang ketiga, tugas malaikat di alam ruh atau karya malaikat di alam ruh itu memberi salam kepada para ahli surga, memberi salam kepada para ahli surga. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Dan para malaikat sama masuk menemui mereka ahli surga itu dari segala pintu. Mereka mengucapkan salam damai atas tuan-tuan sekalian karena tuan-tuan telah berteguh hati. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23-24. Kemudian di alam ruh juga dikatakan tugas malaikat itu menyiksa para ahli neraka. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 seperti yang dibacakan tadi. Ya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di situ dijaga oleh para malaikat yang kasar-kasar, tindakannya lagi bengis, tidak bermaksiat, tidak menyalahi kepada Allah perihal perintah-perintahnya, dan mereka itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu seterusnya dikatakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mudassir ayat 20 dan 31. Itu kerja malaikat, tugas malaikat di alam roh. Kemudian tugas malaikat yang membawa wahyu, ya, malaikat itu bekerja, malaikat yang turun membawa wahyu kepada para rasulnya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97, ya. Kemudian Al-Syu'ara ayat 192-194. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 102 juga dijelaskan oleh hadis, ya, yang menyatakan tugas malaikat itu adalah ada malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu pada para rasul. Kemudian kerja malaikat atau tugas malaikat di alam dunia yang berhubungan dengan manusia, ya, ini disebutkan
di dalam ayat Al-Qur'an, ya. Di sini ceritakan mereka itu senantiasa menyertai manusia sepanjang hidupnya, bahkan setelah mereka meninggal. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Inna ma'akum man la yufariqukum illa indal halaq wa indal jima' fastahyuhum wa akrimuhum." Sesungguhnya ada makhluk-makhluk yang menyertai kamu semua dan tidak memisahkan diri daripadamu, melainkan di waktu kamu semua berada di tempat sunyi, di tempat buang air atau buang air kecil, juga ketika bersetubuh. Maka dari itu bersikap malulah kamu kepada mereka dan muliakanlah mereka. Makhluk yang dimaksud itu adalah para malaikat. Mengingatkan kekuatan, menggiatkan kekuatan rohani yang ada dalam diri manusia dengan mengilhamkan kebaikan dan kebenaran. Ini disebutkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dalam hadis dikatakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syaitan itu dapat menggetarkan, mengajak hati anak Adam, dan malaikat pun dapat menggerakkan hati, mengajak hati pula. Adapun ajakan syaitan ialah untuk mengulangi kejahatan dan mendustakan kebenaran, sedangkan ajakan malaikat ialah mengulangi kebaikan dan mempercayai kebenaran. Maka barang siapa yang menemukan atau merasa mendapatkan sesuatu dari ajakan malaikat, hendaklah ia mengerti bahwa yang sedemikian itu adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ia pula memuji kepada Allah. Tetapi barang siapa yang menemukan yang lainnya, yang ajakan dari syaitan, hendaklah mereka memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan." Kemudian malaikat juga melakukan doa, ya, doa untuk orang-orang yang beriman, ya. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada siang pagi para hamba Tuhan pasti disertai oleh malaikat." Ya. Saya ulangi, pada setiap pagi para hamba Tuhan pasti disertai dua malaikat yang berdoa. Yang satu berkata, "Ya Allah, berikanlah kerusakan terhadap orang yang enggan membelanjakan hartanya," atau untuk orang yang tidak mau bersedekah. Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, berikanlah pergantian terhadap orang-orang yang gemar membelanjakan hartanya, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan." Kemudian malaikat juga membaca amin, ya, mengaminkan, ya, ketika orang bersalat. Malaikat itu pun mengikuti pula bacaan amin bersama-sama dengan orang-orang yang salat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jikalau imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena sesungguhnya malaikat itu pun mengucapkan amin. Sesungguhnya imam pun mengucapkan amin. Maka barang siapa yang bacaan aminnya bersama dengan bacaan aminnya malaikat, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosa yang telah lalu." Kemudian malaikat juga hadir ketika orang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Keutamaan sholat jamaah bersama-sama melebihi sholat sendiri, ya, itu selisihnya 25 derajat. Malaikat malam dan malaikat siang itu sama-sama berkumpul pada waktu sholat fajar atau sholat subuh." Abu Hurairah lalu mengatakan, "Bacalah sekehendakmu ayat yang artinya, dan dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Kemudian malaikat turun ketika orang membaca Al-Quran. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya panjang ya. Kemudian juga malaikat hadir dalam majelis zikir dan pengajian. Kalau ada pengajian, malaikat datang ya. Malaikat itu selalu mencari majelis yang diadakan untuk berzikir, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berupa pengajian-pengajian agama dan sebagainya. Kepentingannya ialah untuk memberikan dorongan semangat kepada kehadirannya, kepada yang hadir dengan kekuatan rohaniah. Ini disebutkan oleh Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasul bersabda, ini sondanya agak panjang ya, menyatakan hal yang demikian. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafaz daripadanya juga diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz yang berbeda ya, yang sedikit berbeda. Itu juga menceritakan kehadiran malaikat. Kemudian juga malaikat, ada permohonan kerahmatan dari malaikat untuk kaum mukmin, terutama kepada orang-orang ahli ilmu ya. Malaikat akan datang. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 43. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyuhrijakum minaz zulumati illan nur wa kana bil mu'minina rahima. Al-Ahzab 43. Dia atau Allah serta para malaikatnya yang memberikan kerahmatan padamu sekalian, supaya mengeluarkan kamu sekalian dari kegelapan kepada cahaya. Tuhan adalah Maha Penyayang kepada kaum yang beriman. Ini diriwayatkan oleh Abu Umamah ya. Rasulullah SAW bersabda, dikatakan bahwa di dalam ini dikatakan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi la yusalluna ala muallimin nasil khair ya. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, para penghuni langit dan bumi niscaya memberikan kerahmatan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, baik, kita akan melihat apa pentingnya, apa manfaatnya bagi kita yang beriman kepada malaikat ya. Apa gunanya, apa pentingnya, apa manfaatnya beriman kepada malaikat. Telah kita jelaskan sebelum bahwa malaikat adalah penolong-penolong Allah dalam mentakdir, dalam mengurus alam semesta ini. Dari hakikat ini maka menjadi penting bagi kita untuk senantiasa mengingat keberadaan mereka. Berarti mereka adalah yang memiliki hubungan dengan kita di dalam alam hidup ini. Di malaikat berhubungan dengan manusia. Maksudnya kita akan mendapatkan berbagai kebaikan apabila mau menjalin hubungan dengan malaikat. Meskipun mereka tidak dapat kita lihat, tapi bukan berarti kita tidak dapat menjalinkan hubungan dengan malaikat. Hanya saja hubungan kita dengan mereka seperti hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, hanya saja hubungan kita dengan mereka tidak sama, tidak seperti hubungan kita dengan sesama manusia. Umpamanya, apabila kita menolong agama Allah lalu berhadapan dengan musuh, maka ingatlah bahwa malaikat akan menolong kita. Malaikat tidak akan meninggalkan kita sendiri. Inilah yang kita maksudkan sebagai hubungan ya, sebagai hubungan tadi. Nah, perkara ini dapat kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an ketika dikejar oleh orang kafir Quraisy pada malam hijrah. Ya, malaikat datang membantu sehingga mereka selamat sampai ke Madinah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 40. Jikalau kamu tidak menolongnya, menolong Muhammad ya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrik Mekah
mengeluarkannya dari Mekah sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Nabi Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, yaitu malaikat. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Adapun dapat juga kita lihat ketika Nabi dan orang-orang yang beriman ditolong oleh para malaikat dalam peperangan Badar. Itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 123-126. Ya, jadi sungguh banyak sekali cerita-cerita di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa malaikat itu berhubungan dengan manusia, bahkan menjelmakan diri sebagai seorang laki-laki, seperti yang dialami oleh Maryam, yaitu ketika menyampaikan berita bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 16-21, "Wazkur fil kitabi Maryama izin tabazat min ahliha makanan syarqiyya fattakhazat min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbika li'ahaba laka ghulaman zakariya qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharum wala aku bughiya qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri daripada keluarganya ke suatu tempat yang di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, malaikat Jibril kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jika kamu seorang yang bertakwa." Lalu ia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Surat Maryam ayat 16-21. Nah, dengan senantiasa mengingat keberadaan malaikat, maka kita akan istiqamah. Ya, dengan mengingat keberadaan malaikat, kita akan istiqamah, selalu istiqamah, tetap pendirian dalam mengikuti dan memperjuangkan kebenaran. Karena kita bersendiri, karena kita tidak sendiri, tapi bersama dengan para malaikat, maka kita tidak akan cepat patah semangat. Bahkan sekuat apapun musuh, maka kita akan tetap menghadapinya, pantang mundur, apalagi menyerah. Kemudian
mengingat keberadaan malaikat ini membuat kita semakin berani dan perkasa. Ini boleh didapatkan dengan sentiasa mengingat keberadaan malaikat. Dengan mengingat keberadaan malaikat membuat kita berani dan semakin perkasa. Kenapa? Kita selalu bersama malaikat. Tidak hanya berani dan perkasa, tetapi kita juga akan mendapatkan ketenangan, ya, dengan beriman kepada malaikat, dengan merasakan kehadiran malaikat kepada malaikat, membuat kita ketenangan dan kesabaran meskipun berada dalam perang yang dahsyat dan besar sekali. Karena ketika itu malaikat akan datang untuk menyampaikan kabar gembira seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Allah, dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Fussilat ayat 30-32. Tambahan pula dengan senantiasa mengingat keberadaan malaikat, maka kita merasa bahagia sekali. Karena sebenarnya ada di antara mereka yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mendoakan kita dan keluarga kita. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lillazina tabu واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن الجنات التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan pelihara mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu. Maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Baik, selanjutnya di lain sisi pula ada di antara malaikat yang ditugaskan mencatat setiap perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan. Adapun yang ditugaskan untuk menyiksa setiap orang yang durhaka,
Dengan mengingat keberadaan mereka itu pula, maka kita akan memelihara diri sehingga nanti tidak menjadi hidup yang sengsara. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepada orang-orang kafir itu, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Surat Al-Alaq ayat 15-9. Jadi dengan senantiasa mengingat keberadaan malaikat, maka akan lahir akhlak-akhlak yang mulia pada diri kita. Kita akan terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan dalam waktu yang sama kita akan takut untuk melakukan segala bentuk keburukan. Dengan itu pula maka akan lahirlah pribadi-pribadi yang mulia. Inilah diantara pentingnya atau manfaatnya, gunanya mengingat keberadaan malaikat itu. Baik, dari uraian di atas maka jelaslah pentingnya senantiasa mengingat keberadaan malaikat yang selalu bersama kita dalam hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka sebagai seorang yang berilmu, orang yang senantiasa belajar, terutama yang berkaitan dengan iman kepada Allah dan rukun iman yang lain, maka kita akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, kita mengakui keberadaan malaikat sebagai bukti keimanan kita kepada Allah yang telah memberitahukan kepada kita. Jadi beriman kepada malaikat, mengakui keberadaan malaikat sebagai bukti keimanan kita kepada Allah yang telah memberitakan kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya itu. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan Engkaulah tempat kami kembali. Al-Baqarah 285. Yang kedua, manfaat yang dapat kita ambil yang kedua adalah memuliakan keseluruhan malaikat, memuliakan seluruh malaikat sebagai makhluk Allah yang suci dan taat. Ya, jangan seperti Bani Israel yang memusuhi malaikat Jibril karena menuduhnya telah salah menyampaikan wahyu. Ini disebutkan oleh Al-Quran. Ya, seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Katakanlah siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hati dengan seizin Allah. Membenarkan apa? Membenarkan kitab-kitab, ya, kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah,
musuh malaikat-malaikatnya, musuh rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang yang kafir. Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 97-98. Yang ketiga, mengenali sifat-sifat dan tugas malaikat sehingga menambah kesempurnaan iman kita dan akan memuliakan akhlak-akhlak kita. Sesungguhnya ada di antara malaikat yang senantiasa menyaksikan ibadah kita. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 789. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dirikan salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang keempat, menjalin hubungan dengan malaikat melalui iman dan amal saleh yang senantiasa kita lakukan. Para malaikat akan berseru kepada kita dengan penuh hormat ketika kita meninggal dunia nanti. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Allazi natatawafahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Artinya orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, sejahteralah kamu, salam sejarah kamu, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran surah An-Nahl ayat 32. Demikianlah yang dapat kita perbincangkan pada pertemuan ini. Semoga mendapatkan manfaat dan berguna untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Terima kasih ya. Untuk itu kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.